Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharul Zenia dari Prodi Tadris Matematika, tepatnya pada kelas B. NIM saya 20204043. Langsung saja di sini saya untuk memenuhi tugas kalkulus lanjut akan mereview 5 jurnal berkaitan dengan integral IPA 2. Yang akan saya review pertama jurnal dari UNES Journal of Mathematics UJM yang memiliki judul Jurnal Aplikasi Integral IPA 2 dalam perhitungan volume uang ruang di R-3 dengan menggunakan program Maple. Dan untuk penulisnya sendiri ini Panca Andri Astati, Urianto, dan Mas Rukan. Kemudian untuk identitas selanjutnya, jurnal ini volumenya 2 dengan nomor 1 tahun 2013. Ini ya teman-teman, ini bisa dilihat di sini. Kemudian langsung saja pada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya dari penulis ini berdasarkan pada zaman modern yang tidak akan lepas dari matematika. Dan dari matematika sendiri bercabang seperti matematika statistika, matematika analisis, dan pemrograman. Nah, dari sekian ini penulis jurnal memilih integral IPA 2 yang termasuk matematika analitis. Mengapa integral IPA 2? Karena integral IPA 2 ini bisa menghitung dua variabel sekaligus. Namun karena membutuhkan sarana untuk mengecek kebenarannya atau keakuratannya, maka salah satunya dengan menggunakan aplikasi di komputer. Nah, salah satu rekomendasi dari penulis ini adalah aplikasi Maple. Di sini juga, kita lihat. Nah, di sini juga dijelaskan oleh penulis, Maple merupakan salah satu aplikasi di komputer yang digunakan untuk membantu mengerjakan matematika, baik aritmatika, aljabar, trigonometri, dan lain-lain. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, dapat mengetahui arti atau definisi integral IPA 2 dalam daerah tertutup. Yang kedua, dapat mengatasi aplikasi integral IPA 2 melalui perhitungan dalam bangun ruang. It's all that I do, cause yeah, I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. Bagaimana cara-cara penggunaan dari Martono ini pada 1990 tadi? Jelaskan di sini volume bola, penggunaan integral dan gambarnya atau grafiknya lebih tepatnya ini. Kemudian di sini juga diterangkan cara kedua atau menggunakan kutub. Jadi yang tadi integral IPA 2 menggunakan Riemann atau limit jumlah Riemann. Kemudian juga dijelaskan juga cara manualnya. Untuk cara integral kutubnya seperti ini, kurang lebih bisa dilihat, nanti bisa buka jurnalnya langsung. Untuk selanjutnya menggunakan cara manual atau Maple. Sini dijelaskan ya pengaplikasian dengan Maple. Nah, di sini menggunakan cara manual, kemudian ditunjukkan progres atau perkembangan menggunakan aplikasi Maple-nya. Seperti ini. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, integral IPA 2 dapat digunakan untuk
volume bangun ruang seperti bola, tabung, kerucut, dan masih banyak lagi. Dan kemudian untuk lebih mudahnya juga menggunakan cara manual menggunakan Maple. Ini bisa menguji keakuratan dari integral lipat 2 berkaitan dengan volume bangun ruang. Kemudian untuk kelebihannya diberikan definisi, penjelasan, cara secara lengkap, baik mengenai definisi integral lipat 2 dan progres langkahnya pada aplikasi Maple. Kemudian untuk kekurangannya sendiri mungkin untuk menurut saya untuk anak yang agak kesulitan matematika ini memiliki akan semakin bingung karena banyak langkah-langkah yang langsung merujuk sini. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya Maple juga, di sini langsung ditunjukkan pada hasil grafiknya, tidak dijelaskan bagaimana asal-usul prosesnya untuk mencapai bentuk grafik-grafik ini. Kemudian lanjut pada jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudulkan Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi Integral lipat 2 pada Koordinat Polar Mata Kuliah Kalkulus Lanjut. Yang di penerbitnya sendiri Aljabar, Jurnal Pendidikan Matematika, yang bervolumekan volume 7, nomor 2, tahun 2016, halaman 123 sampai 134. Kemudian untuk penulisnya Devi Apriandi, dan Ika Kristiana. Oh iya teman-teman, untuk tanggal atau waktu reviewernya sendiri ini saya lakukan pada tanggal 24 Mei 2022. Ini untuk semua jurnal, 5 jurnal yang tadi saya bahas dan yang akan saya bahas. Kemudian lanjut untuk tujuan penelitiannya. Nah, di sini juga dijelaskan definisi mengenai kalkulus. Langsung saja pada dasar pembuatan jurnal ini. Nah, di sini berdasarnya banyak mahasiswa yang ditemui oleh penulis ini kesulitan dalam materi integral lipat 2 terutama pada koordinat polar. Nah, karena banyaknya mahasiswa yang mencetak nilai buruk pada materi koordinat polar integral lipat 2 ini, maka dari itu penulis ingin mempelajari lebih lagi mengenai kesulitan belajarnya. Nah, sedangkan pembelajaran di sekolah, organisasi pendidikan seharusnya juga berupaya untuk menciptakan keadaan yang nyaman untuk peserta didik. Juga disampaikan oleh Subini dalam Linear Matter dan Negara pada tahun 2015. Itu salah satu cuplikan yang saya sampaikan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa kesulitan belajar mahasiswa itu salah satunya karena simbol-simbolnya dan hal-hal berkaitan konsep-konsep dan contoh penelitian yang hampir sama. Seperti itu. Kemudian untuk metodenya yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Nah, kualitatif sendiri merupakan data tertulis atau data lisan yang digunakan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan di sekitarnya, yang berkaitan dengan yang dibutuhkan. Misalkan sekarang ini tentang koordinat polar. Koordinat polar integral lipat 2 seperti itu. Mengapa memilih deskriptif kualitatif itu tadi penjelasan kualitatif, sedangkan yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Karena untuk deskriptif sendiri yang dipakai kualitatif, mohon maaf. Nah, di sini untuk sampelnya menggunakan mahasiswa semester 4 tahun ajaran 2015-2016 dengan berjumlah 3 orang. Yang pasti prodi pendidikan matematika. Kemudian lanjut pada hasil pembahasannya atau hasil penelitiannya. Di sini dapat hasilnya. Salah satunya yang diamati adalah hasil dari menggunakan ini kan berkaitan dengan observasi. Jadi untuk melihat faktor-faktor lain yang ada di luar mahasiswa. Salah satunya dosen. Nah, di sini dosen itu memberikan materinya
Kemudian menyuruh mahasiswa untuk mengerjakan, dipantau oleh dosen apakah ada yang kesulitan atau kurang memahami soal yang dimaksud. Kemudian juga diajak mengerjakan soal bersama atau membahas bersama. Jadi dosen dan mahasiswa mengerjakan bersama atau membahas bersama. Kemudian ditanyai lagi oleh dosen apakah ada yang kesulitan, nanti akan dijelaskan oleh sang dosen. Nah, dari versi mahasiswanya sendiri, ini terdapat beberapa subjek penelitian. Nah, sebelum ke subjek penelitian ditunjukkan pula soal tesnya. Nih, ada 2. Nah, kemudian ditunjukkan tabel kesalahan dan kesulitan mahasiswa di sini. Nah, dari sini ditunjukkan sampel dari 3 mahasiswa tadi. Subjek penelitian pertama ini anak yang pasif dalam penelitian matematika. Jadi memiliki hasil yang seperti ini. Sudah dijelaskan dan tertulis lengkap di jurnalnya. Kemudian untuk subjek penelitian 2 ini anaknya rajin, aktif serta tertib. Dan untuk detailnya juga dijelaskan lagi oleh sang penulis. Sama seperti subjek penelitian 1 ya. Beda isi karena sampelnya pun juga beda. Nah, dari subjek penelitian 3 ini aktif kegiatan kampus. Ini juga ada perbedaan teman-teman, untuk anak yang aktif, pasif, kan memiliki hasil yang berbeda pula. Ya, aktif kegiatan mahasiswa kampus. Nah, kemudian lanjut ke kesimpulannya, bahwa di sini dinyatakan banyak kesulitan yang dilalui menggunakan fungsi koordinat polar ini. Nah, banyak yang belum memahami konsep dan lain-lain dari sang mahasiswa. Nah, disarankan oleh penulis sebaiknya menggunakan aplikasi Metol. Lanjut ke kelebihannya. Kelebihan dari jurnal ini karena menggunakan observasi dan penjelasan yang mendetail serta benar-benar dikupas, penyebabnya pun didukung dengan teori yang ada. Nah, dari sini menjadi nilai plus tersendiri untuk jurnal ini. Namun kelemahannya pun juga ada. Teori-teori pendapat ahli yang mendukung penelitian ini lebih banyak di pendahuluan atau bisa dikatakan tempat latar belakang penelitian. Pada umumnya teori-teori ini untuk mendukung pada hasil dan pembahasan seperti itu. Karena diletakkan pada latar belakang atau di tujuan penelitian, jadi terkesan bahwa jurnal ini subjektif, pandangan subjektif, sedangkan penelitian dimanapun harus berusaha bersikap objektif karena berusaha netral seperti itu. Dan seperti tadi ditemu di pendahuluan. Kemudian lanjut ke jurnal ketiga. Profil berpikir logis mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan luas daerah dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, di sini untuk penerbitnya sendiri JIPM, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, yang memiliki volume 1 nomor 1 pada tahun 2012. Nah, untuk penulisnya sendiri bernama Swasti Maharani, merupakan seorang dosen prodi matematika IGPGRI Madiun. Nah, di sini juga terdapat pendahuluan seperti jurnal pada umumnya ya. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan kehidupan bangsa. Jadi akar dari kunci dari sebuah bangsa. Kemudian matematika ini juga merupakan jantung dari banyaknya karir dan kehidupan sukses untuk perkembangan masyarakat yang lebih baik. Kemudian kalkulus lanjut sendiri wajib untuk calon guru seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan bahwa rendahnya prestasi belajar mahasiswa ini di mata kuliah kalkulus lanjut ini menjadi dasar juga untuk penulis membuat penelitian ini. Nah, proses pengerjaan secara logis inilah yang penting untuk dikembangkan seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, di sini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri itu untuk memahami fenomena yang berkaitan tentang subjek penelitiannya. Sedangkan deskriptif ini berguna untuk variasi permasalahan. Maka dari itu mengapa sang penulis mengambil deskriptif kualitatif.
Kemudian lanjut pada hasil di sini metode. Di sini metodenya dijelaskan secara detail. Nah, dijelaskan pula langkah pertamanya menggunakan tes, kemudian wawancara, menggunakan dokumen. Jelaskan pula cara-caranya. Nah, untuk hasil pembahasannya sendiri, dapat dilihat di sini. Terdapat keterangan di sini subjek. Kedua adalah subjek kemampuan tinggi, subjek 3 dan 4 adalah subjek kemampuan sedang, dan subjek 5 dan 6 adalah subjek kemampuan rendah. Di sini juga dijelaskan ada nomor 1, 2 sampai 6 bawah itu mendeskripsikan hasil dari tabel ini, dari hasil dari penulis ini. Pengkodean profil berpikir logis mahasiswa calon guru matematika adalah menyelesaikan masalah luas daerah dengan integritas 42. Jelaskan detail. Keterangannya jangan lupa di sini tadi. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya hampir sama dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 deskripsi dari sampel-sampel penelitiannya. Namun ini lebih diperingkas lagi ya, tidak diberi keterangan. Hanya itu saja sebenarnya perbedaannya. Lanjut, sebenarnya kalau dari kekurangannya dulu ya teman-teman. Kalau kekurangan itu menurut saya tidak dituliskan detail dalam identitasnya, kurang lengkap ya. Jadi harus mencari lagi untuk sumber ini. Kemudian tidak ditentukan juga, tidak dituliskan juga seperti apa yang akan diuji, soalnya seperti apa yang diujikan. Jadi pembaca jurnal ini tidak mengetahui sesulit apa atau tingkat kesulitan seperti apa yang dihadapi tes dari calon guru matematika ini. Sedangkan untuk hasilnya sendiri bentuknya pengkodean, dan mungkin untuk beberapa orang akan kesulitan untuk mengetahui maksudnya ini apa, A besar atau C kecil, C besar, C kecil ini memiliki arti apa, hingga bisa mendeskripsikan sedemikian rupa. Jadi tidak ada indikator penilaiannya. Kemudian untuk jadi terkesan berpandangan subjektif untuk peneliti, karena juga dari itu karena tidak ada indikator penelitian yang pasti atau tetap, dan dari metode penelitiannya sendiri terlalu mendetail sekali, sedangkan hasil pembahasannya kurang detail atau kurang lengkap seperti itu. Kemudian untuk jurnal yang keempat, kita lanjut jurnal keempat. Bentar ya. Jurnal keempat ini berjudulkan pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui keterampilan menyelesaikan masalah pada perkuliahan kalkulus lanjut, yang penulisnya bernamakan Rizky Tresnaningsih. Nah, untuk identitasnya sendiri ini juga dari JIPM atau Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Kemudian untuk volumenya volume 1 nomor 1. Untuk tahunnya pada tahun 2012 ya. Nah, latar belakangnya dapat dilihat di sini. Ini berdasarkan pada lagi-lagi di era modern yang berkaitan dengan keterampilan berpikir pada era modern atau masalah di sekolah. Nah, di sini lebih kepada mata kuliah kalkulus selanjutnya. Di sini sudah dijelaskan bahwa mata kuliah kalkulus lanjut merupakan salah satu mata kuliah yang menitik beratkan kemampuan memecahkan masalah. Terdapat peranan prasyarat dan generasi pada zaman ini, dan di sini juga sudah di pendahuluan sudah diterangkan atau sudah ditampilkan hasil pembahasan ini. Nah, hasil pembahasannya ini mahasiswa dengan rata-rata kelas 62,31.
Nah, di sini peneliti menilai perkuliahan kalkulus lanjut lebih sesuai dengan model pengajaran pembahasan pembelajaran berbasis masalah. Ini menurut penulis lebih sesuai dengan pengajaran pembelajaran berbasis masalah. Kemudian lanjut pada metode penelitiannya menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Seperti itu. Ini ya diterangkan mengapa menggunakan itu karena mempelajari akibat yang akan ditimbulkan dari suatu masalah. Ini juga dijelaskan metodenya bentuknya seperti apa, ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 hingga mencapai sebuah laporan. Itu alurnya. Siklus 1 ada planning, ada persiapannya, pelaksanaan tindakannya, action, pengamatan observasi, refleksi, pembahasan, seperti itu. Bisa dibaca untuk ke jurnalnya. Nah, kesimpulannya dan sarannya pun juga singkat karena mengingat hasil pembahasannya pun juga singkat. Nah, saya langsung ke kekurangannya. Menurut saya kekurangannya itu hasil pembahasannya itu terlalu sedikit, sedangkan seharusnya hasil pembahasan itu dikupas benar-benar. Jadi benar-benar mendetail apa yang dikupas, yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dan pembahasannya. Makanya untuk kesimpulan dan saran sendiri pun tidak bisa mencapai target karena yang disimpulkan pun juga hanya sedikit, mengingat hasil dan pembahasannya juga sedikit. Ini tapi termasuk agak banyak, mungkin detail ditambahi penjelasan detailnya di sini. Ini menurut saya secara prosedurnya pun sudah agak keliru. Dan juga ada miss tadi masalah menurut peneliti menggunakan kegiatan berbasis masalah. Nah, sedangkan penelitian seharusnya juga dicontohkan oleh peneliti untuk membuktikan apakah kegiatan yang berbasis masalah tadi apakah benar-benar akurat untuk permasalahan di penelitiannya kali ini. Untuk kelebihannya, latar belakang dan tujuan penelitiannya itu sudah kuat untuk sebelum memilih atau penelitiannya itu sudah dijelaskan secara rinci dan metodenya pun juga dijelaskan secara rinci. Tapi ya itu untuk kekurangannya, metodenya pun juga malah mendetail sedangkan kekurangan pada hasil dan pembahasannya. Kemudian lanjut kepada jurnal yang terakhir. Jurnal yang terakhir ini berjudulkan Identifikasi Miskonsepsi Mahasiswa Tadris Fisika menggunakan Fortair Diagnosis Test pada mata kuliah Kalkulus 2. Ini mengidentifikasikan mengenai miskomunikasi mahasiswa. Untuk penulisnya bernama Muhammad Lukman Hakim Abbas dari IAIN Tulungagung, dan bentar. Maaf ada sedikit kendala ya teman. Untuk jurnalnya sendiri ini bisa dilihat di sini untuk identitas bawah. Jurnalnya itu penerbitnya Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika atau biasanya disingkat JMTM. Untuk volumenya volume 4 nomor 1 pada Maret 2019. Nah, ini bisa dilihat juga abstraknya tentang miskonsepsi, Fortair Diagnostic Test, kemudian Kalkulus 2. Nah, untuk
Untuk tujuan penelitiannya sendiri, miskonsepsi ini merupakan masalah yang selalu muncul pada kegiatan belajar mengajar. Dan miskonsepsi ini berasal dari mahasiswa, dosen, atau buku, atau juga modul sekolah. Jadi ini biasanya dari prodi fisika untuk miskonsepsi ini. Kemudian untuk metodenya juga ada teori ya untuk tujuannya. Ada beberapa teori rujukan penguat untuk pendahuluannya. Nah, ini untuk metodenya menggunakan tes diagnostik, menggunakan Porter diagnostik test dan teknik wawancara sesuai dengan judulnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga ada rujukan yang dari 2017. Judulnya juga untuk hasilnya ini kriteria pemahaman konsep Porter diagnostic test ini. Adapun presentasinya ini cukup lengkap sekali untuk sangat rinci dan detail serta sistematis. Ini tadi untuk pendahuluan teman-teman. Nah, di sini juga ada hasil pembahasannya yang lebih detail. Di sini konsep presentasinya dan yang ahli konsep. Nah, di sini biasanya sering Peru itu bahas konsepsi disamakan dengan anak yang tidak paham konsep, itu sesuatu yang berbeda. Nomor 1, presentasi capaian hanya 34,5%. Di sini disimpulkan seperti ini. Juga diberitahu frekuensinya, mahasiswa yang mengalami miskonsepsi atau tidak tahu konsep, atau anak yang selalu menebak setiap saat. Nah, juga berupa presentase dari hasil pembahasan tadi. Nah, untuk kekurangannya ini rujukan dari latar belakang itu menurut saya terlalu banyak. Sebenarnya hanya beberapa saja apabila untuk penguat, karena basicnya latar belakang itu adalah latar belakang dan tujuan penelitian itu sebenarnya dari kita, dari penulisnya ingin meneliti ini karena apa dan untuk apa. Jadi lebih ke alasan berangkatnya ingin membuat penelitian ini. Sedangkan ini terlalu banyak untuk rujukannya, dan beberapa hasil dari pembahasan itu ada di pendahuluan. Nah, itu menurut saya juga bagian dari kekurangan, karena sebenarnya pure untuk tadi data-data yang pendahuluan yang tadi saya kira udah masuk hasil pembahasan, ternyata masih masuk di pendahuluan. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, baik untuk kelebihannya sendiri, jurnal kelima ini sebenarnya sangat lengkap sekali, dibahas dari rumusnya dan detail-detail yang tentang miskonsepsi dan bahkan sampai calon guru matematika pun hingga standar-standarnya pun juga dibahas. Nah, memang terdapat kekurangan, namun dari kekurangan itu pun kelebihannya sangat detail sekali, bahkan bisa dikatakan direkomendasikan untuk rujukan untuk jurnal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.